the Rockefeller Building. Bab 080, Getaran. Pak Ibrahim sanggup mengirim pesan dengan satu tangannya memegang ponsel, sedangkan tangan satunya masih menggenggam tanganku. Setelah itu dia mematikan ponselnya dan kembali menatapku. "Tita, saya." Kalimatnya terhenti karena aku mengangkat dan menunjukkan tangan kami yang terpaut. "Apa maksud dari ini, Pak Ibra?" tanyaku sambil berusaha membebaskan tangan dari genggamannya. Namun, jari-jarinya malah semakin kuat mengikatku. Pria itu bahkan mengabaikan decakan kecilku. "Yang saya tahu saat ini, saya ingin menggenggam tangan kamu seperti ini, Tit. Bahkan saya sendiri juga enggak mengerti ada dorongan yang begitu kuat untuk melakukan hal ini," gelitnya sambil menatapku dalam. Ketertarikan fisik antara kami sepertinya baru saja kembali terulang. Pak Ibrahim sendiri pun tidak yakin dengan perasaannya. Aku menelan ludah dengan susah payah, melepaskan jari-jarinya dengan tanganku yang satunya secara perlahan. "Saya mohon lepaskan tangan saya, Pak Ibra, saya enggak nyaman," daliku dengan ekspresi memohon. Akhirnya dia mau melepas tanganku dan membiarkan aku pergi dari ruang televisi menuju kamar di lantai 2. Menarik napas panjang berkali-kali sambil memegangi dadaku yang sakit setelah menutup rapat pintunya. "Apa yang hampir saja terjadi tadi? Tita, masihkah kamu tidak belajar dari yang sudah-sudah?" Semburku pada diri sendiri. Aku masih saja mengutuk diri sendiri yang tidak berpendirian jika sudah berhadapan dengan Pak Ibrahim. "Jangan sampai kamu kontak fisik lagi dengan mantan suami kamu itu, Tita." Perintahku pada diri sendiri. Perintah itu adalah benar, karena aku benar-benar akan kehilangan kendali apabila sudah bersentuhan dengannya. Itu benar. Aku akan langsung berubah menjadi jeli seketika jika sudah menatap matanya, menerima sentuhannya dan merasakan kehangatan kulitnya. Bayangan panas bersama Pak Ibrahim berkelebat seenaknya di kepalaku. Dengan bantal yang tebal menutupi kepala, kuharap bisa mengeluarkan bayangan tersebut dari pikiran. Ya Tuhan! Bahkan bayangannya tidak mau hilang dari kepalaku. Berlari ke kamar mandi lalu membasuh wajah dengan air dingin, agar membuatku tersadar bahwa semua ini hanyalah perasaan semu yang sebelumnya pernah terjadi. Perasaannya padaku hanya sire, hanya les bukan cinta. Suara ketukan lembut di pintu membuatku terbangun dan bergerak ke arah tersebut untuk membukanya. Untungnya ini adalah hari libur, jadi aku tidak harus buru-buru mandi dan pergi ke kantor. Pak Ibrahim ada di depan pintu kamar. "Sudah subuhan?" dia bertanya dengan suara paginya yang masih berat dan seksi. "Astaga Tita." Aku menggeleng dengan cepat. Belum," jawabku sambil melihat ke arah jam yang menggantung di dinding kamar. Pak Ibrahim memberikan satu setel pakaian rumah, celana panjang bermotif awan biru dan atasan polos warna putih dari bahan katun. Aku menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. "Saya mau jogging. Kamu bisa istirahat lagi setelah sholat subuh," katanya. Aku mengangguk. Tubuhku terasa segar setelah mandi air hangat dan sholat subuh 2 rakaat. Mengikat rambut jadi satu di tengah kepala, aku keluar kamar dan menuruni tangga menuju dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Lemari esnya penuh, tapi hanya terdiri dari jus-jusan, buah, susu dan air mineral. Mencari di lemari lain, kutemukan cereal. Setidaknya aku bisa memakannya sedikit. "Kamu lapar ya?" Suara bariton yang berasal dari belakang membuatku berjingkat kaget. Dia malah tersenyum sambil meminta maaf. "Saya bisa masak sebentar kalau kamu mau nunggu," katanya. Aku mengangguk sambil menyingkir dari tempatku berdiri dan memilih duduk di kursi bar sambil memperhatikan pria itu memasak. Ini memang pekerjaanku sewaktu masih menjadi istrinya. Kepalaku berguncang cepat ketika ku sadari bahwa bayangan masa lalu mulai menguasai lagi. Pak Ibrahim memecahkan telurnya dengan satu tangan di atas teflon, lalu dia mengaduk-aduk telur tersebut. Dia mengeluarkan bawang bombay, lalu mencincangnya halus dan menaburkan hasil cincangannya itu ke atas telur yang sudah diacak-acaknya tadi. Dia memecahkan satu telur yang lain dan mengaduknya lagi. Pria itu mengambil piring makan lalu menjatuhkan telur omelet buatannya ke atas piring tersebut. Dari aromanya saja sudah membuat perutku meronta-ronta. Sedetik kemudian piring berisi telur omelet itu sudah tersaji di hadapanku.
Kemudian dia menambahkan kentang halus di piring makanku. "Selamat makan, Tit," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Pak Ibra." Dengan lahap aku menyantap masakan mantan suamiku itu. "Pak Ibra enggak makan?" tanyaku dengan mulut yang penuh. "Saya sudah sarapan telur rebus," jawabnya sambil mengambil tempat duduk di hadapanku dan memperhatikanku makan. "Oh," aku melanjutkan mengunyah omelet lezat buatannya, "tapi enggak harus ngeliatin saya makan juga kan, Pak? Saya belum ada kerjaan lain. Jadi saya bisa melakukan apa saja yang saya mau," jawabnya masuk akal. Aku manggut-manggut dengan kedua alis meninggi. "Ya tentu saja. Kamu ada rencana apa hari ini?" Aku mendongak dan menatapnya. "Saya mau ke makam," jawabku sambil melihat ke arah jendela. Terlihat gerimis masih mengguyur Jakarta, tapi sepertinya masih hujan, lanjutku. Pak Ibrahim ikut menoleh ke arah jendela. "Itulah kenapa saya cepat kembali dari jogging, karena hujan," katanya sambil menghela napas. "Saya ada meeting sebentar, kalau mau menunggu, saya antar kamu nanti." Dia menawarkan dirinya lagi. "Pak Ibra, Papa Cipto sudah saya anggap orang tua saya juga, Tit. Kepergiannya juga membuat saya kaget. Beliau pernah menitipkan kamu sama saya dan saya lalai." Dia menunduk sesaat. "Anggap saja ini cara saya menebus kesalahan saya di masa lalu sama papa kamu. Enggak perlu menyalah-artikan kebaikan saya," katanya. Lalu dia menarik napas panjang. "Untuk yang tadi malam saya benar-benar minta maaf." "Saya juga minta maaf, Pak Ibra. Saya janji kesalahan itu enggak akan terulang lagi," kataku. "Kesalahan? Baiklah, kita akan menganggap yang terjadi tadi malam adalah kesalahan." Sambil mengernyitkan dahi aku menatapnya. "Ya memang itu salah kan? Kita enggak seharusnya." Oke, kamu benar, yang hampir terjadi tadi malam adalah kesalahan. Saya lupa bahwa di hati kamu ada orang lain saat ini," katanya seolah menyindirku. Namun, aku tidak mau memperpanjang atau menjadikan sindirannya sebagai perdebatan. Sudah kuabaikan begitu saja. Aku berdiri sambil membawa piring makan yang sudah kosong ke tempat pencucian piring. Menyiram piringnya di bawah air kran dan mencucinya sampai mengkilat. Sekitar 1 jam setelah Pak Ibrahim melakukan treadmill di rumah, dia masuk ke dalam kamar dan keluar dengan penampilan yang segar. Dia menuju ke lantai atas, ruang kerjanya untuk meeting. "Saya tinggal rapat sebentar saja, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu suka," katanya. "Terima kasih, Pak Ibra." Berjalan ke ruang televisi dan berbaring di sana. Ponselku dalam keadaan mati dan memang tidak ada niat untuk menghidupkannya hari ini. Sambil memandang keluar jendela, aku menyalakan televisi. Gerimis masih setia menyiram bumi, sehingga sinar matahari pun enggan untuk muncul. Membuat suasana di luar masih terasa seperti pagi hari saja. Kembali melihat ke arah layar bergambar di hadapanku, di mana berita tentang kebanjiran di berbagai sudut kota diberitakan. Penyebabnya selain aliran air yang tersumbat, bisa juga karena curah hujan yang deras dan terus-menerus sepanjang malam tadi. Aku malah cemas dengan kondisi makam papa. Mengubah posisi menjadi duduk agar lebih fokus mendengarkan berita yang disampaikan oleh beberapa reporter di televisi. Sudah hampir setengah jam aku menonton berita yang isinya tentang beberapa titik banjir di ibu kota. Badanku kelamaan melorot dan menjadi kembali rebahan. Sudah beberapa kali juga aku menguap sampai akhirnya aku terbawa ke alam mimpi di pagi menjelang siang. Aku terbangun ketika ujung kaki menyentuh sesuatu yang keras. Terkejut ketika mendapati Pak Ibrahim duduk di bagian kakiku dan ternyata benda keras tadi adalah pahanya. "Itu kaki manusia atau kaki meja baja sih?" gumamku dalam hati. "Udah bangun, Tit?" tanyanya sambil meletakkan laptopnya. "Cek, tetap saja enggak bisa jauh dari benda tipis itu." Aku beringsut dan memandang keluar jendela. Hujan sudah reda. Lalu mengalihkan pandangan ke jam dinding. Sudah pukul 11 siang. "Saya mau ke rumah Mama," kataku sambil beranjak. "Oke, saya antar." "Pak Ibra enggak ada kerjaan?" tanyaku. "Sudah selesai," katanya sambil menutup laptopnya, lalu berdiri. "Saya ganti baju dulu." Dia menuju kamar utama. Dahiku berkerut melihat sikapnya yang berbeda. Biasanya dia hanya akan memesankan taksi online dan tidak akan meninggalkan pekerjaannya demi aku.
Pak Ibra, kalau emang lagi ada kerjaan saya naik taksi aja enggak masalah loh Pak, kataku tidak enak hati. Saya mau antar kamu, Tit, tegasnya sambil menatapku dengan matanya yang tajam. Aku mengembuskan napas kecil sambil menaiki tangga menuju ke kamar dan segera berganti baju. Meraih tas lalu melemparkan ponsel mati ke dalamnya. Setelah melipat baju yang sudah kupakai tadi dan meletakkannya di atas tempat tidur, aku berlari ke bawah lagi. Pak Ibrahim sudah siap dengan pakaiannya yang terbilang sangat santai. Celana jeans warna abu-abu dengan inisial merek terkenal di dunia, dengan t-shirt hitam dengan logo merek yang sama. Pakaiannya memang sederhana, mereknya yang tidak sesederhana kelihatannya. Setelah dipikir-pikir, penampilan Alfat mirip-mirip seperti Pak Ibrahim. Pria itu baru saja menyalakan mesin mobil ketika ponselnya berbunyi. Bukannya segera dijawab, Pak Ibrahim malah mematikan ponselnya. Mataku melebar melihatnya, gimana kalau itu telepon penting Pak? Tanyaku was-was. Nganterin kamu lebih penting. Menyipit menatapnya, aku memberanikan diri untuk menyentuh dahinya. Tidak panas, artinya pria itu tidak sedang demam ataupun mengigau. Bisa-bisanya dia bilang aku lebih penting dari pekerjaannya. Dengan cepat aku pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan takbir sekaligus. Pak Ibrahim memandangku dengan ekspresi aneh, saya takut kiamat akan datang lebih cepat, Pak. Barusan Pak Ibra bilang nganterin saya lebih penting. Padahal itu sama sekali belum pernah terjadi kan, Pak. Dia pun terkekeh ringan, kamu ngeledek saya ya, Tit. Saya cuma kaget aja, beneran deh, Pak. Berasa lagi sama anak buah, protesnya. Ups. Bab 081, Dalang. Mama menyambut kedatanganku dengan pelukan erat yang cukup lama. Matanya masih bengkak dan sekarang terlihat lagi genangan air matanya di sana. Tanganku terangkat untuk menyekanya, maafin Tita ya, Ma, ucapku tulus. Walau sekarang aku tahu bahwa wanita dalam pelukanku ini bukanlah ibu kandungku, bukan wanita yang pernah melahirkanku, tapi dialah yang merawatku hingga sekarang. Maafin Tita, tangis kami berdua pun pecah. Mama mendorongku menjauh dan mengusap pipiku yang basah. Mama yang minta maaf karena menyembunyikannya dari kamu, tak. Papa kamu yang enggak mau kamu sampai tahu, Papa mau kamu tetap menganggap kami adalah orang tua kandung kamu sampai kapanpun. Maafin juga Zahra, maafin adik kamu itu. Dia. Seshma, Zahra enggak salah. Sewajarnya dia cemburu melihat mama papa menyayangi anak lain yang enggak sedarah. Tita udah maafin Zahra kok. Air mata mama menetes. Zahra banyak nyakitin kamu. Padahal kamu sayang banget sama adik kamu itu, katanya pilu. Aku menggeleng, enggak Ma. Zahra hanya cari perhatian mama papa. Enggak usah sok-sok belain aku Kak. Suara Zahra dari arah tangga mengejutkan kami bertiga. Matanya terarah pada Pak Ibrahim, sekarang sama mantan suami. Besok sama cowok lain lagi. Mama tahu enggak kelakuan Kak Tita setelah jadi janda, Ma. Astagfirullah. Mama melepasku dan melihat tajam ke arah anak kandungnya itu. Jangan bicara yang kamu enggak tahu faktanya. Ada buktinya, kalau Kak Tita sering keluar masuk hotel. Ngapain kalau bukan di booking sama cowok? Tuding Zahra kejam. Keluar masuk hotel. Aku menahan diri untuk tidak meledak dan menjambak mulut adikku itu. Mama dan Pak Ibrahim menatapku seolah membutuhkan konfirmasi atas kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh gadis angku itu, yang tidak lain adalah adik angkatku. Mengembuskan napas pelan, aku melihat Mama dan sekilas ke Pak Ibrahim. Iya benar saya memang keluar masuk hotel, tapi bukan untuk melakukan hal yang dituduhkan Zahra, Ma. Teman satu tim Tita ada yang tinggal di sana, yang kemarin datang ke rumah sakit sama Tita. Namanya Alfat, beberku, dan Tita juga pernah tinggal di sana, tapi demi Allah kami tinggal di kamar yang terpisah, bisa cek ke resepsionis di sana. Cek, mau coba ngadalin kadal? Bisa aja pesen kamar terpisah, tapi tidurnya ya tetap saja satu kamar, ya kan? Tambah Zahra semakin jauh dan terus membuatku terpojok dan membalikkan fakta. Dia menyamakan diriku dengannya, mungkin itulah yang dia lakukan, tapi dia melemparnya padaku. Sabar Tita. Pembenci akan selamanya tetap membenci, mereka tidak membutuhkan klarifikasi atau penjelasan apapun, karena mereka tetap tidak akan percaya.
Oleh sebab itu, aku tidak akan bersusah payah memberikan pembuktian apapun padanya. Percaya saja sama apa yang mau kamu percaya, Ra. Aku enggak akan membantah lagi atau meluruskan semua dugaan yang muncul di kepalamu itu. Kataku, kau bebas untuk berpikir apa saja, aku enggak akan melarang kamu berpikiran sesuai dengan keinginanku. Pak Ibrahim berpindah berdiri di depanku, sepertinya dia bisa membaca gestur Zahra yang ingin menyerangku karena marah. Sok suci banget ya jadi orang. Teriaknya dengan emosi yang sangat kentara. Aku tidak menyangka kebencian Zahra benar-benar mengakar dan dia lampiaskan semuanya sekarang. Mas Ibra ngapain lagi? Masih aja belain wanita itu. Memangnya Mas Ibra enggak ingat kalau dia yang sudah membunuh anak Mas Ibra dalam rahimnya? Katanya mengungkit masa lalu yang sempat membuatku terpuruk. Astagfirullah Zahra, jaga mulut kamu. Mama ikut berteriak mendengar kalimat pedas yang keluar dari mulut anak kandungnya itu. Kamu keterlaluan. Kasian Kak Tita, tambahnya sambil menangis dan melihatku dengan sendu. Justru aku yang tidak tega melihat Mama sedemikian sedihnya. Mataku memanas dengan sendirinya, bayang-bayang kesakitan akan musibah itu kembali terngiang. Sikap dingin Pak Ibrahim dan kesedihan akan kehilangan calon buah hati saat itu kembali berkelebat bebas di pikiranku. Tatapan Pak Ibrahim yang memutar tubuhnya menghadapku malah membuat air mataku tidak terbendung. Saya tidak mungkin membunuhnya, gumamku pelan, sambil menggeleng. Pria itu menangkup wajahku sambil menggeleng. Lalu dia menarik kepalaku ke dadanya, maafkan saya Tita. Saya enggak bermaksud menyalahkan kamu. Saya hanya enggak tahu harus melampiaskan kemarahan pada siapa waktu itu. Aku mendorong pelan tubuhnya agar menjauh. Mengangguk sambil mengembuskan napas panjang aku kembali melihat ke arah adikku. Aku enggak tahu apa yang membuat kamu begitu benci sama aku, Ra. Kalaupun aku pernah nyakitin kamu, aku minta maaf. Kalau karena kehadiran aku, kamu merasa kasih sayang mama papa terbagi, aku juga minta maaf. Mulai sekarang kamu bisa anggap aku enggak ada. Kalau kamu lebih suka aku enggak lagi menginjakkan kaki di rumah ini, aku bisa lakuin itu. Bahkan kalau kamu minta aku keluar dari keluarga ini, aku akan lakuin itu Ra. Tapi please. Shush. Kebanyakan drama. Aku memang benci sama Kak Tita sejak aku tahu kalau ternyata kita enggak sedarah. Aku benci papa terlalu sayang sama Kak Tita dan selalu banggain Kak Tita terus. Marahnya, tapi sekarang papa udah enggak ada, dan Kak Tita sendiri penyebab kematiannya. Mataku membesar mendengar tuduhannya. Pak Ibrahim memeluk pinggang dan mengangkatku, ketika aku hampir saja menghambur ke arah adikku itu untuk membuat perhitungan. Aku sama sekali tidak rela dituduh sebagai penyebab kematian papa. Zahra melihat ke arah mama yang menunduk. Kak Tita tanya sama mama, kenapa jantung papa bisa kambuh? Tanya. Cukup. Tegas Pak Ibrahim. Dia menurunkanku dan mendekati Zahra, anak kecil macam kamu harus dikasih pelajaran. Biar bagaimana Tita lebih tua dari kamu, sudah seharusnya kamu hormati dia. Jarinya telunjuknya berada tepat di depan wajah Zahra, sebenarnya saya enggak mau mengungkap ini semua, tapi kalau kamu semakin keterlaluan, saya akan ungkapkan yang sebenarnya dan kamu akan berurusan dengan polisi. Zahra menelan ludah dengan ekspresi takut yang berusaha disembunyikan. Namun, dia menutupi kegugupannya dengan senyum tipis menyeringai, urusan sama polisi. Urusan apa sama aku? Ada juga Kak Tita yang harusnya berurusan sama polisi karena sudah membunuh papa. Pak Ibrahim mengangguk. Baiklah. Saya anggap itu permintaan kamu untuk saya mengungkapkan siapa sebenarnya dalang yang berada di balik kecelakaan motor yang menimpa Tita waktu itu. Membelalak menatap Pak Ibrahim dan Zahra bergantian. Dalang. Mungkinkah maksud Pak Ibrahim, kecelakaan motor itu adalah perbuatan yang disengaja? Apa maksudnya Pak Ibra? Adik kamu itu sang, meme pehat. Aku langsung menarik Pak Ibrahim menjauh dari Mama dan Zahra. Pria itu menatapku dengan ekspresi bingung. Aku menggeleng pelan, jangan di depan Mama, Pak. Please, kataku memohon sambil menoleh ke belakang. Kita pamit pulang saja. Menghampiri Mama lagi aku memeluknya erat lalu mengusap sudut matanya yang basah. Tita akan kembali lagi besok ya Ma. Jaga kesehatan, jangan sakit, kataku sungguh-sungguh.
Mama mengangguk dengan bibir yang bergetar, sementara Zahra mencebik menatapku dan Pak Ibrahim berjalan keluar. Menoleh kembali untuk melambaikan tangan pada wanita yang masih kelihatan bersedih itu. "Maaf kalau saya hampir keceplosan di depan mama kamu, Tit," kata Pak Ibrahim setelah mobil melaju di jalan raya. "Saya enggak mau membuat hati mama semakin hancur dengan mengungkapkan keburukan Zahra di depannya, Pak." Aku menoleh ke arahnya, sebenarnya siapa dalang yang Pak Ibra maksud itu? Dia menghela napas berat, melihatku sekilas lalu menatap ke depan lagi. "Adik kamu itu sanggup membayar orang lain untuk membuat kamu celaka dan kehilangan calon bayi kita, Tit." Pak Ibrahim menganggukkan kepalanya. "Saya punya bukti-bukti kuat untuk menjebloskan adik angkat kamu itu ke penjara karena sudah merencanakan pembunuhan, dan dia sudah membunuh calon anak saya," ungkapnya mengejutkan. "Astagfirullah. Enggak mungkin Zahra sejahat itu Pak Ibra," pekiku menolak untuk mempercayainya. "Itu sudah tindakan kriminal. Kecelakaan itu membuat saya juga terluka," kataku. "Kamu akan percaya setelah melihat buktinya nanti." "Pak Ibra, tolong jangan ungkapkan ini pada siapapun." Pria itu menoleh ke arahku dengan cepat. "Dia sudah memfitnah kamu dan bersikap jahat sama kamu, Tit. Tapi dia adik saya dan anak kandung mama saya, Pak. Sanggahku, aku bisa membayangkan betapa hancurnya hati mama nanti kalau sampai tahu bahwa Zahra yang merencanakan atau berada di balik kecelakaan motor yang menghilangkan calon cucunya itu." Aku menggeleng, "Saya enggak sanggup melihat mama lebih sakit dari sekarang, Pak." Pak Ibrahim mengembuskan napas panjang. Pegangannya pada setir mobil seolah mengencang, terlihat dari urat-urat tangannya yang semakin menonjol. Sepertinya dia juga sedang menahan emosinya. "Adik kamu itu sudah membunuh anak saya, dan menyebabkan kita bercerai, Tit," desisnya penuh penyesalan yang dalam. Seakan aku bisa merasakan luka yang sama, sedang kembali terbuka. Tanpa sadar tanganku terangkat untuk memegang tangannya dan meremasnya. Dia menoleh padaku dan membalik tangannya untuk ditautkan dengan jemariku. Pria itu menggenggamku dengan kuat seolah takut terlepas. Untuk sesaat kami saling menguatkan satu sama lain atas luka masa lalu yang ternyata masih bersarang di hati kami masing-masing. Aku tidak kuasa lagi menahan bendungan air mata yang langsung jatuh dalam satu kedipan mata. Sekilas aku melihat mata Pak Ibrahim juga berkaca-kaca. Ini momen yang mengharukan sekaligus menyedihkan. Seharusnya ini yang kami lakukan saat itu, saat musibah itu menimpa keluarga kecil kami. Air mataku masih tersisa sedikit ketika Pak Ibrahim melajukan mobilnya masuk tol Jagorawi. "Cuacanya terang, kita cari makan daerah Sentul ya, sekalian kita menenangkan pikiran," katanya. Aku hanya mengangguk pelan sambil menarik perlahan tanganku dari genggaman Pak Ibrahim. Seakan tidak rela untuk melepasnya, dia bahkan masih memegang ujung jari telunjukku sebelum akhirnya melepaskan tanganku seluruhnya. Pandanganku teralih keluar jendela, melihat ke atas langit di mana terlihat awan-awan putih yang bergerak perlahan. Cuaca memang sudah sangat cerah, padahal sebelumnya angin kencang disertai gemuruh sempat melanda kota Jakarta.